Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Anas Fauzi, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426732922. Pada hari ini Rabu tanggal 21 tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Unggulan Mambaluda kelas 11 dengan materi Isrof. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan atau belum? Sudah. Coba Bapak mau lihat kebersihan di kelasnya ini. Seperti apa ini? Alhamdulillah sudah bersih. Ini menunjukkan bahwasanya kelas ini juga peduli akan kebersihan. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, silakan dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak mau absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini nggak masuk? Intan. Siapa lagi? Sadatun. Luka. Sudah ya? Terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita menumbuhkan rasa nasional ini dengan menyanyikan lagu wajib nasional Bagimu Negeri. Ya, semuanya dimohon berdiri terlebih dahulu. Bagimu negeri, jiwa raga kami, padamu negeri, kami berjanji, padamu negeri, kami berbakti, padamu negeri, kami mengabdi, bagimu negeri, jiwa raga kami. Bisa duduk kembali. Selanjutnya kita akan membahas materi akidah akhlak ini dengan tema yaitu isrof, ya. Menghindari akhlak tercela, yaitu isrof, sesuatu yang berlebihan. Sebelum membahas isrof, terlebih dahulu Bapak mau menyampaikan tujuan daripada pembelajaran hari ini tentang isrof. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menjelaskan isrof berlebih-lebihan berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan penuh kecintaan terhadap pola hidup sederhana. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku isrof dalam kehidupan
sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan akibat negatif dari dampak israf terhadap kerusakan lingkungan dengan baik. Yang keempat, peserta didik dapat mengaitkan perilaku hemat dengan nilai-nilai akhlak Islam dalam menjaga ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan antar sesama manusia. Yang kelima, peserta didik dapat merancang solusi atau strategi gaya hidup minimalis sebagai wujud nyata menghindari akhlak tersebut. Ini tujuan daripada pembelajaran materi israf atau berlebih-lebihan. Ada yang tahu apa itu israf? Gak ada? Belum ya? Apa yang akan kita pelajari? Pertama adalah israf. Sebelum masuk ke dalam materi, Bapak ingin menanyakan satu pertanyaan. Mengapa perilaku israf berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan alam ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya, bagus. Yang lain? Ya, silakan. Karena polusi dan emisi karbon yang berlebihan. Ya, bagus. Yang lain? Karena ketidakadilan ekologis. Bagus. Ada yang lain lagi? Cukup ya? Cukup. Itu sudah menjawab pertanyaan dari dampak daripada israf. Silakan terlebih dahulu berdiri, kita ice breaking biar nggak tegang suasana kelasnya. Ya, silakan. Biar suasananya nyaman. Ikuti gerakannya, ikuti kata-kata dari Bapak ya. Ketika nanti kepala, pundak, lutut, kaki. Coba sekarang. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya. Tadi pesannya kan ikuti apa? Gerakannya Bapak. Jangan ikuti kata-katanya, tapi ikuti gerakannya dari Bapak. 1 kali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya, terima kasih. Tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, bisa duduk kembali. Ya, jadi biar suasananya nggak tegang ya. Saya lihat, Bapak lihat suasananya kok tegang semuanya ya. Biar mencair. Selanjutnya bisa dilihat terlebih dahulu sebelum nanti masuk kepada materi. Silakan diamati, dipahami dari video pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Isra adalah perilaku yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, sebab perilaku Isra dapat mempengaruhi kesehatan dan mengurangi kemampuan seseorang dalam produktivitas dan tidak menghasilkan kinerja yang baik dan membuat ibadah menjadi tidak sempurna. Dalam Islam, israf dianggap sebagai sikap jiwa yang buruk karena dapat menimbulkan kesadaran atau kerusakan dari ajaran kebijaksanaan dalam penggunaan sumber daya yang Allah beri, berupa dengan sikap moderat dan bijaksana dalam menggunakan harta dan sumber daya yang dimiliki agar mencapai keseimbangan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku israf dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala
pada surat Al-Ahqaf ayat 20. Artinya, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka atau kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 20. Perilaku Islam jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan umatnya untuk menjalani kehidupan dengan moderat dan bijaksana dalam menggunakan sumber daya yang Allah berikan. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku Islam yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 1. Konsumsi makanan berlebihan. Salah satu contoh perilaku Islam adalah dengan keluarga kita agar kita semua dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dari video tersebut yang jelas sudah mulai menggambarkan seperti apa perilaku israf dan dampak-dampaknya. Selanjutnya kita masuk pada materi israf ya. Nah, ini secara istilah bahwasanya israf secara bahasa adalah melampaui batas atau berlebih-lebihan. Melakukan sesuatu secara berlebihan di luar kewajaran atau kepatutan. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah langsung ya. Setelah istilah adalah membelanjakan secara berlebihan meskipun untuk tujuan yang baik. Jadi dari perilaku israf ini ternyata memberikan dampak yang tidak baik seperti yang pertanyaan Bapak awal tadi sampaikan. Terus ini dalilnya dari surat Al-A'raf. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi dalil ini menunjukkan bahwasanya kita tidak diperbolehkan untuk berlebihan. Kemudian ini bentuk dan contohnya. Jadi makan, minum berlebihan, bermewah-mewahan, kemudian berpakaian berlebihan tidak sesuai syariat Islam ya. Yang ketiga menggunakan air berlebihan, misal saat mandi berwudu ya. Jadi ini gambarannya perilaku israf ini yang mungkin terjadi di kalangan umum, bahwasanya ketika kita mengambil air wudu, airnya itu keraskan ya. Jadi sehingga banyak air yang terbuang. Jadi ketika nanti sudah mengetahui perilaku israf ini dampaknya, maka diusahakan anak-anak mulai menghemat air. Yang keempat, menggunakan listrik berlebihan, tidak dimatikan saat tidak dipakai ya. Bisa jadi nanti ketika di kelas mau pulang ke rumah, kipasnya di kelas tidak dimatikan sampai besok hari, lampu dan sebegitu. Itu termasuk bentuk menggunakan listrik berlebihan. Tadi kan dampaknya sudah dijelaskan. Yang kelima, beribadah berlebihan ya. Boleh saja beribadah berlebihan, akan tetapi jangan sampai melewati subuhnya, artinya subuhnya terlewat. Satu malam mulai isya sampai subuh beribadah, tapi ketika masuk waktu subuh terus tertidur. Jadi meninggalkan sesuatu yang wajib itu tidak boleh. Setelah ini silakan anak-anak bisa membentuk kelompok sesuai yang diinginkan. Mungkin ada 5 sampai 6 anak di setiap
kelompok. Sebelum ini dikasihkan, silakan terlebih dahulu membentuk kelompok dengan tertib. Silakan. Ya, sudah terbentuk? Ya, kalau sudah silakan ditentukan siapa ketuanya, siapa yang mencatat, kemudian siapa yang fokus pada waktu ya. Jadi nanti Bapak kasih waktu untuk diskusi selama 20 menit. Nah, ini Bapak kasih lembar LKPD-nya. Oh, dari kelompok, ini kelompok 1 ya, kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 1, ini lembar LKPD. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Setelah ini silakan dipelajari, kemudian didiskusikan, kemudian nanti perwakilan 2 anak dari setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan. Kemudian silakan digunakan handphonenya, digunakan internetnya untuk menambah bahan diskusi di setiap kelompok. Bisa dipahami ya? Ya, silakan. Apabila ada yang kurang jelas dari lembar kerja peserta didik didiskusikan, silakan ditanyakan ke Bapak. Gimana, ada yang kendala di kelompoknya? Ya. Ya. Sudah selesai semua ya? Ya, sekarang kita laksanakan sesi presentasi. Bisa diawali dari kelompok 1. Perwakilan 2 orang presentasi. Nanti kelompok yang selain presentasi silakan bertanya. Yus, silakan kelompok 1 mempresentasikan. Jadi gini, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang budaya pay later dan belanja online. Oke, budaya pay later dan belanja online telah mengubah pola konsumsi masyarakat secara drastis. Dalam ekonomi Islam, fenomena ini sering bersinggungan dengan konsep israf, yaitu seperti berlebihan dalam mengonsumsi sesuatu. Berikut adalah analisis yang dapat memicu perilaku israf, seperti ilusi finansial atau mental accounting,
untuk gaya hidup konsumtif. Ketika berhutang menjadi kebiasaan yang sangat remeh, seseorang akan kehilangan kontrol atas qanaah atau merasa cukup yang merupakan penawaran alami dari perilaku israf. Ya, dari sini ada yang ditanyakan dari kelompok yang lain. Ya, silakan. Apa hubungan antara promo flash sale atau tanggal 4 dengan konsep israf? Promo tersebut menciptakan rasa urgensi atau ketakutan akan ketinggalan FOMO atau FOMO. Demi mengejar diskon, seseorang seringkali membeli barang dalam jumlah besar yang akhirnya tidak terpakai atau kadaluarsa. Dalam Islam, tindakan membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau melampaui batas kebutuhan adalah inti dari perilaku israf. Ya, cukup ya. Sudah? Kasih tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk selanjutnya ke kelompok 2 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang dampak perilaku israf terhadap pemanasan global. Perilaku israf atau berlebihan dalam Islam bukan sekedar masalah moralitas pribadi, melainkan memiliki dampak ekologis nyata yang berkontribusi langsung pada krisis iklim global. Dalam konteks industri fashion, perilaku ini mewujudkan dalam fenomena fast fashion. Adapun dampak perilaku israf terhadap pemanasan global yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari rantai produksi, yaitu berkaitan dengan pemborosan sumber daya, energi maupun karbon, memerangkapkan panas bumi dan menyebabkan pemanasan global. Sudah? Ya, sudah cukup ya. Cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan sedikit dari hasil diskusi kami menganalisis hubungan antara rasa tidak percaya diri dengan keinginan tampil berlebihan. Israf adalah perilaku berlebihan atau boros, menunjukkan keterkaitan erat di mana israf sering kali menjadi mekanisme bertahan diri yang salah untuk menutupi rasa percaya diri. Mereka mungkin membeli barang hanya untuk satu kali foto, lalu menyimpannya di gudang. Sebuah pemborosan yang nyata demi validasi dalam bentuk likes dan komentar. Ya, sudah. Dari ini ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Jadi rasa tidak percaya diri seringkali melahirkan haus akan pengakuan validation. Hubungannya, ketika seseorang tidak yakin dengan harga dirinya, dia akan mencari pengakuan dari orang lain melalui penampilan. Sifat dia atau ingin dipuji memicu perilaku israf, membelanjakan harta secara berlebihan untuk pakaian, perhiasan, atau gaya hidup. Dalam Islam, ini adalah lingkaran setan di mana harta bisa habis secara sia-sia hanya untuk memuaskan pandangan manusia, bukan karena kebutuhan. Sudah ya? Ya, sudah, silakan ditutup. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3.
Selanjutnya kelompok 4 silakan dipresentasikan hasil daripada diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kami di sini akan mempresentasikan hasil meneliti dampak dari sifat haus akan pengakuan gengsi terhadap kesehatan mental dan hubungan sosialnya dengan teman yang kurang mampu. Penelitian mengenai sifat haus akan pengakuan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari keseluruhan hasil diskusi, kemudian presentasi, bahwasanya Isrof ini tidak mengajarkan sesuatu yang berlebihan. Juga bukan berarti kita tidak boleh hidup dalam kekayaan. Boleh saja kita kaya, kita punya segalanya, akan tetapi yang tidak diperbolehkan adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu. Ya, terima kasih untuk yang sudah presentasi semuanya. Sekarang boleh berdiri, kita ice breaking lagi ya. Sekarang ice breakingnya berbeda. Boleh hadap ke sini semuanya. Ya. Ice breakingnya sama ya, sama aja. Sama. Nanti berbedanya ada 2. Fokus pada ucapan dan fokus pada gerakan, itu saja. Yang pertama adalah fokus pada ucapan. Bisa dipahami? Bisa dimulai? Ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya. Masih ada yang salah ya? Jadi belum konsentrasi. Sekarang fokus pada gerakan Bapak. Paham? Ya. Bisa dimulai ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya, terima kasih, tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, boleh duduk. Silakan duduk. Ya, dari penilaian Bapak kelompok yang paling aktif, kelompok yang paling kreatif, ya, paling kompak, yang pertama diraih oleh kelompok 4. Tepuk tangan. Ya, Bapak sebutkan kelompok yang aktif, paling aktif pertama saja ya, nggak usah yang kedua, 3, dan 4 ya. Selanjutnya kita sudah mengakhiri materi Isrof pada hari ini. Kesimpulannya adalah Isrof membelanjakan harta atau melakukan sesuatu secara berlebihan meskipun untuk tujuan yang baik. Bagaimana cara menghindari? Cara menghindari meyakini bahwa apapun yang kita miliki adalah titipan Allah, sehingga tidak menghambur-hamburkan atau menahan harta dengan sesuka hati. Nah, ini intinya. Inti dari materi kita hari ini apa? Hindari berlebihan, utamakan keberkahan. Mari kita terapkan sikap hidup hemat, bijak dalam konsumsi dan peduli terhadap sesama. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita petunjuk. Ya, intinya adalah hindari berlebihan, untuk utamakan keberkahan. Mari kita terapkan sikap hidup hemat, bijak dalam konsumsi, dan peduli terhadap sesama.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk. Sebelum kita akhiri materi pada hari ini, silahkan kembali ke tempat duduknya seperti semula. Ya, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang tabzir dan bakhil. Jadi israf ini adalah bab pertama, kemudian materi pertama, nanti dilanjutkan pertemuan yang akan datang adalah kita membahas tabzir ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, sungguh luar biasa aktif ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah untuk kegiatan belajar hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.